Saat seseorang wanita ini masih meladeni sebuah perseteruan dan dia ini nyablak marah atau mengatai sekalipun, kita akan bisa katakan wanita ini masih sayang dengan seseorang yang kata itu. Jadi selama Nikita Mirzani masih akan marah, akan berkicau ke sana kemari, dan juga Loli akan seperti itu, tidak diam, kemungkinan mereka akan berdamai. Itu sangat besar. Sekali lagi, sangat mungkin untuk bersama. Kecuali ini akan selesai saat akhirnya ada orang yang bisa mempertemukan mereka di dalam satu ruangan bersama, tapi tanpa ada kamera dan media. Mereka akan berdamai. Mereka pasti akan berakhir berantem dulu, cakar-cakaran. Jangan dikasih senjata ya. Tapi maksudnya mereka pasti akan saling menyerang sampai akhirnya mereka akan merasakan ada cinta yang diciptakan Tuhan yang memang ada di dalam diri mereka. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Untuk para haters Nikita Mirzani, mungkin ini adalah saat yang mereka nantikan. Nikita akhirnya berjumpa dengan seseorang yang setara. Ini kalau tinju, dia berhadapan dengan satu petinju yang kalibernya ini sama. Bahkan tidak tanggung-tanggung, dua langsung dihadapinya. Firly Salutairu, kita tahu dia adalah mentor dari Nikita Mirzani. Orang yang selalu ada di sisi dan di belakang Nikita Mirzani apapun yang terjadi selama paling tidak 6-7 tahun ke belakang. Dan seseorang yang kita boleh katakan ini yang hanya yang bisa ngobrol dan juga menyarankan pada Nikita Mirzani. Sekarang menjadi musuh utama juga Loli. Benih yang keluar dari rahim Nikita Mirzani dan terus kemudian ya nggak keluar dari rahim ya, keluar dari itu ya maksudnya. Terus kemudian sekarang tumbuh menjadi seseorang yang berani melawannya. Apakah ini akan jadi pertarungan yang seimbang? Akankah Nikita Mirzani bisa lolos dari lubang jarum yang satu ini? Dan apa yang akan terjadi dengan Loli ke depannya? Kita akan coba lihat menggunakan kartu-kartu saya. Masalah Loli ini kan kemarin juga sempat ramai karena Loli tiba-tiba keluar dari safe house yang entah bagaimana caranya menemui pengacara Fadel, yaitu Bapak Rasman Nasution. Dan diangkat anak. Dan mau diangkat anak, nggak tahu udah atau mau ya, karena di pemberitaan isinya mau diangkat anak dan pengen disekolahkan pakai C katanya. Namun sekarang ternyata pihak kepolisian sudah, waktu itu udah sempat dibalikin ke RS dulu, terus sekarang dikembalikan ke keluarganya kata statement dari pihak kepolisian. Jadi sudah dikembalikan ke pihak keluarga Loli ini. Namun banyak huru-hara juga yang terjadi, termasuk Loli ini dibawa karena ada perlawanan, sempat dibawa ke RS dan diberikan pihak keluarga itu dalam kondisi dibius infonya. Nah, lantas apakah pada akhirnya gitu sosok Nikita Mirzani dan anaknya ini tuh bisa berdamai? Karena kan tadinya sebenarnya awal mula permasalahan ini karena jauh, anaknya di UK, ini kita di Indonesia. Sekarang udah sama-sama di Indonesia, ternyata masih belum berdamai juga antara ibu dan anak ini. Seperti apa Mas Denny Darko? Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Saya nggak tahu apakah ini harusnya jadi penutup konten ini atau harusnya saya katakan sekarang, tapi saya ingin katakan satu hal. Ini penting, terutama untuk para pria, untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya wanita. Dan untuk para wanita, kalian boleh katakan ini benar dengan menuliskan Mas Darko benar, seperti itu. Saat seseorang wanita ini masih meladeni sebuah perseteruan dan dia ini nyablak marah atau mengatai sekalipun, kita akan bisa katakan wanita ini masih sayang dengan seseorang yang kata itu tadi. Jadi selama Nikita Mirzani masih akan marah, akan berkicau ke sana kemari, dan juga Loli akan seperti itu, tidak diam, kemungkinan mereka akan berdamai. Itu sangat besar.
Sekali lagi, wanita saat marah dan cerewet, ngomong ke sana kemari, apapun perkataannya, mau sudah mencoret dari kakak dan sebagainya, sangat mungkin untuk bersama. Kecuali jika mereka diam. Jika mereka sudah nggak peduli. Saat diam, itulah saat yang paling menakutkan dan kemungkinan ini nggak akan terjadi. Kita melihat ini, pihak ini kan masih berseteru kan. Mereka akan berbaikan. Simpan potongan video ini, silahkan kembali ke sini saat itu terjadi. Tapi tentang Rasman yang ingin mengangkat Loli sebagai anak gimana menurut Mas Denny sendiri? Kalau saya pikir ini adalah sebuah upaya untuk menarik perhatian massa dengan satu perbuatan ya baik ya. Tapi dia pun pasti juga akan gimana ya, besarin anak macan itu nggak semua orang bisa gitu loh. Bahkan ya, mohon maaf Bang Rasman sekalipun gitu loh. Emang merasa sanggup nih membesarkan anaknya Nikita, ini kita aja kewalahan, nanti gedenya mau kayak gimana gitu loh. Jadi kalau saya pikir sih ini itikat yang baik, tapi lebih didasari kepada biar orang tahu gitu loh. Kayak ngasih contoh gitu seperti itu. Tapi kalau sampai hari ini Loli sendiri, maksudnya bahkan ada isunya dia masih melakukan perlawanan dan juga dikembalikan ke pihak keluarga saja masih belum tenang, padahal sudah hampir 1 tahun ya dia di Indonesia dan ada laporan polisi berjalan juga udah 2 bulan 3 bulan. Di titik mana menurut Mas Denny sendiri masalah ini akan selesai gitu? Maksudnya apa irisannya yang nanti pada akhir membuat ini selesai? Kita harus melihat secara menyeluruh ya. Loli ini kan anak kecil, remaja yang ada di dalam casing seorang wanita dewasa seperti itu. Ini akan selesai saat akhirnya ada orang yang bisa mempertemukan mereka di dalam suatu ruangan bersama, tapi tanpa ada kamera dan media. Mereka akan berdamai. Mereka pasti akan berakhir berantem dulu, cakar-cakaran. Jangan dikasih senjata ya. Tapi maksudnya mereka pasti akan saling menyerang sampai akhirnya mereka akan merasakan ada cinta yang diciptakan Tuhan yang memang ada di dalam diri mereka. Itu darah daging loh. Seperti apapun yang membuat mereka itu bertengkar. Ini sebenarnya adalah jarak di antara mereka. Mau di UK, mau dimanapun, mereka ini nggak bersama. Coba kumpulin mereka di satu ruangan, tutup ruangannya, biarkan mereka semalaman di situ. Saya pikir mereka akan perbaikan. Mungkin Nike akan bilang, Darko lu sok tahu dan sebagainya. Ya, kalau mau dibuktikan sebaliknya, ya coba dilakukan dulu. Seperti itu. Ini juga banyak netizen ya, saya ngambil dari beberapa komentar netizen yang cukup terkejut pada saat Loli keluar dari rumah aman. Entah keluar entah kabur ya, kita nggak tahu. Yang jelas dia bertemu dengan sosok Bang Rasman, hampir ingin nyamperin ke kantornya, cuman malam-malam sudah tutup. Dan netizen mempertanyakan, kok masih bisa sosok Loli ini justru seolah-olah ingin dilindungi oleh sosok kekasihnya. Iya, dia mau kemana lagi? Dia merasa dalam hidup ini dia hanya memiliki Fadel. Jadi jangan bayangkan Fadel seperti yang kita melihat Fadel ya. Loli melihat Fadel dengan cara dan visual yang berbeda. Jadi itu yang dia kejar. Rasman ini karena Rasman kebetulan menjadi pengacaranya Fadel. Yeah. Tapi kalau ternyata itu adalah Bang Farhad ya dia akan ke Farhad Abbas. Tapi Fadel ini kunci utamanya. Jadi saya pikir ya dia merasa dia perlu untuk mendatangi kekasih hatinya itu tadi. Apakah netizen juga justru malah bilangnya adalah kayaknya memang Loli ini harus dipisahkan dengan sosok kekasihnya agar masalah ini selesai. Gimana menurut Mas Denny? Itu satu hal yang juga sama. Jadi kalau saya kira sih ini kan saling mempengaruhi. Dan yang terjadi itu sangat disayangkan akhirnya kesalahpahaman antara banyak pihak. Dan yang sangat miris adalah karena ini ibu dan anak, itu aja. Ini kita di sini mau berseteru dengan Fitri Salhuteru sampai ratusan tahun, tetap dia nggak memiliki hubungan darah dan apapun itu masih akan tetap orang-orang memiliki standpoint untuk diperdebatkan. Tapi ini ibu dan anak gitu loh. Dan kita tahu Loli ini itu memiliki benih Niki yang juga, dan Loli tahu benar apa yang dia lihat di rumah itu dan tahu apa yang menjadi trade secret atau trik-triknya Nikita Mirzani ini tadi. Nah ini kayak mungkin perseteruan yang mirip antara Pak Jokowi dan Bu Mega gitu kalau di politik itu. Saling memiliki rahasia dan ini kalau buka-bukaan malah akan hancur semuanya. Tapi mereka ini masih saling menyayangi. Perkaranya itu. Tapi apakah kembali ya, maksudnya apakah dengan mungkin Loli ini atau mungkin Fadelnya juga berhenti untuk mengejar Loli, masalah ini akan selesai gitu pertanyaannya? Ya iya, tapi kan nggak mungkin Fadel berhenti mengejar Loli. Jadi saya pikir sih kalau mau menyelesaikan permasalahan ini kembali ke roots dari ini semua adalah Niki dan Loli. Yang itu harus dipertemukan. Dan saya kira ya
Hanya dengan itu, nggak ada cara yang lain. Itu cara paling ekstrim dan mungkin cara yang paling akan menghasilkan hasil. Gitu. Mungkin Loli akan ketakutan, Niki juga pasti akan ogah. Tapi gimana caranya kalau ada seseorang yang bisa dituakan? Sayangnya Fitri sudah nggak bisa ya. Nah ini akan bisa membuat hubungan mereka akan mungkin bisa ketemu. Mungkin kakaknya Nikita. Kayaknya akan sulit ya, tapi ya kita nggak tahu ya. Saya kalau kita bilang, saya pernah podcast dengan Kak Fitri. Saya tahu orang juga bagaimana. Saya kenal dengan Niki walaupun nggak mengenal secara langsung, tapi saya tahu sifatnya dia pasti akan bagaimana. Cuma ini memerlukan seseorang yang mungkin akan berbeda. Seseorang yang mungkin sekarang itu menggantikan posisi Fitri Salhuteru di kehidupan Niki. Itu pasti ada. Apakah mungkin teman-teman Niki yang berseragam atau orang-orang yang mungkin di look up oleh Nikita Mirzani? Dari gini, maksudnya kalau dari Loli sendiri mungkin kita tahu ya kenapa dia terus maksudnya mencari sosok Fadel sebagai kekasihnya. Namun sebaliknya bahwasanya sosok Fadel ini kan sebenarnya tidak ada apa ya, kalau kita bilang kalau dia ingin menyerah bisa saja dia menyerahkan, dan maksudnya sangat available untuk mencari sosok pacar baru dengan huru-hara yang sudah panjang ini. Fadel memiliki keuntungan exposure di sini. Ya kenapa dia harus menyerah? Dia namanya jadi semakin terkenal, orang juga tahu. Dan dia juga masih memiliki perasaan sayang terhadap Loli. Jadi kalau saya kira ya, apalagi mereka masih remaja-remaja rebel gitu kan. Jadi kalau saya pikir ya, ini sesuatu yang akan lebih nggak mungkin gitu loh. Si Fadel ini meninggalkan Loli. Tapi akhir dari kasus hukumnya itu seperti apa Mas? Saya kira akhir dari kasus hukum kalau nggak melibatkan sesuatu yang berhubungan dengan pencurian uang atau penggelapan sebuah aset atau apapun, saya kira ini akan berakhir dengan saling cabut laporan atau ya proses yang nggak akan kunjung selesai. Dan saya kira ya karena mereka ini itu tadi loh, karena mereka itu ditonton oleh banyak orang. Coba kalau kameranya dimatikan, orang berhenti pay attention kepada mereka ini. Saya sih mengira ini semua akan selesai lebih cepat. Tapi karena sekarang ini ya Niki harus menjaga image-nya sebagai seseorang yang terus garang dan juga kalau punya pendirian dia harus tetap pertahankan. Loli di sini juga ya karena belum dewasa juga sehingga dia hanya mengedepankan emosi tapi nggak bisa disalahkan karena dia butuh kasih sayang juga dari seorang ibu. Fadel yang juga menyayangi pacarnya dan butuh exposure juga. Kalau Kak Fitri kalau menurut saya ya dia mungkin ini hobi aja. Apa namanya ya, melakukan keisengan aja di antara pekerjaannya dia. Jadi kalau saya pikir ya kamera ini harus mencoba untuk mundur dan biarkan mereka menyelesaikan ini secara senyap. Masuk ke sosok Nikita ya sedikit, maksudnya dengan huru-haranya Loli yang belum selesai dan tiba-tiba Fitri Salhuteru juga mencoba untuk berbicara. Menurut Fitri bahwasanya dia mencoba untuk berbicara sesuai fakta yang dia ketahui tentang masalah Nikita dan Loli. Dan ada lagi masalah antara Nikita dan teman lamanya, salah satu pengusaha skincare atau sejenisnya. Jadi seolah-olah mereka ini menjadi barisan yang mencoba untuk menyerang Nikita. Apakah Nikita akan aman-aman saja atau seperti apa, Mas? Saya mengira Niki ini tuh seperti seseorang yang mungkin merasakan dirinya itu superhero ya. Melihat ada kesalahan dan dia harus memadamkan kesalahan itu tadi. Bahkan kalau ternyata itu dilakukan oleh orang yang dekat dengannya. Jadi saya melihat bahwa apapun yang berusaha untuk dilakukan oleh Niki ini adalah sesuatu yang salah. Walaupun terkadang pada kenyataannya itu akan bisa bersifat sangat subjektif. Dan saya merasakan orang-orang yang tadinya itu berteman terus kemudian menyerang, ini orang-orang yang sebenarnya sakit hati karena kenapa kok Niki sampai tega melakukan hal seperti itu. Pada kenyataannya ini semua sebenarnya adalah salah paham. Tapi ya inilah hidup tentang kesalahpahaman gitu. Sampai akhirnya ya kalau saya kira ya tadi kembali lagi akan bisa selesai kalau ini mereka ketemu, berjumpa, berbicara tapi tanpa ada media. Karena selama masih ada media, mereka akan mempertahankan posisi mereka dengan karakter yang mereka itu buat dan diyakini oleh para pemirsanya. Gitu. Tapi tidak akan ada kasus hukumkah dari mungkin persatuan Nikita dan tidak. Kalaupun ada, ya ini sesuatu yang akan terpaksa dilakukan untuk memberikan shock terapi yang mana ini nggak akan pernah bisa menjadi shock terapi karena ya ini semua orang-orang yang keras, orang yang meyakini apa yang mereka lakukan ini benar dan tidak bisa disalahkan karena ya mereka hidup dengan trauma-trauma masa lalu mereka yang membuat mereka sekarang itu ya kuat dengan apapun yang terjadi. Saya cuma nggak mikir adalah kok bisa tidur ya orang-orang ini dengan semua yang terjadi. Kalau saya dengan semua hal ini pasti saya akan sulit tidur gitu. Tapi ya mereka tampak sehat, segar. Niki juga tetap seksi gitu. Ya ini sesuatu yang mungkin mereka akan lakukan dalam waktu yang lama. Apapun yang kalian lihat,
Siapa tahu itu satu hal yang mungkin akan berbeda dengan kehidupan kalian karena mereka meyakini sesuatu yang mungkin berbeda dengan kalian yakini. Nggak apa yang kalian lihat, bukan apa yang kalian lihat ini harus kalian tiru dan lakukan. Tetap doakan jika kalian mengidolakan orang-orang ini yang terbaik untuk mereka, dan harapan kita adalah ini semua tidak terlalu lama agar kita tidak disuguhkan hal-hal yang mungkin tidak sepantasnya terjadi tapi terpaksa harus kita saksikan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton konten ini. Terima kasih untuk kalian semua yang terus mendukung juga perjuangan orang-orang ini mencari kebenaran dengan versi mereka, dan kita doakan yang terbaik terutama untuk kalian semua. Dan jika kalian mengalami hal yang serupa, ingin tahu tentang kehidupan yang kalian alami ini apakah akan terus seperti ini atau akan ada perubahan, siapa tahu kartu saya akan memiliki jawabannya. Sebelum itu terjadi, terima kasih. Silahkan hubungi nomor di bawah sini. Sampai jumpa dan salam untuk keluarga.